Menurut saya kelihatannya kepala PPATK terjebak dalam aura itu. Aura yang seolah-olah Ini nuruti bos ini. seolah-olah tuh jeder jeder gitu loh. Negara ini itu harus merampas uang koruptor, tapi bukan merampas uang kan gini loh, jangan sampai timbul kesan, ada 31 juta rekening, kecil 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 dorman, kalau diambil 6 triliun lumayan kan? Ya orang tua saya nih punya uang nih, dia ke bank, kata banknya dorman, dormannya sama PPATK, dan udah dalam status disita negara. Sedih nggak orang itu? Sedih nggak? Bang Yanuar, terima kasih banyak sudah Sama-sama Mas Janarko. datang Nah, di ruang dialektika lagi. siap ya. Banyak yang Mas mau ditanyakan ke Hmm. Bung Yanuar terkait dengan kembangan politik dan ekonomi Hmm. belakangan gitu. Terutama juga berkaitan dengan hal-hal yang entah kebijakan langsung maupun sinyal-sinyal dari Prabowo. Tapi saya mulai dari yang terbaru Hmm. karena itu bikin heboh di masyarakat. Hmm. Rekening yang ngendon atau inaktif selama 2 bulan 3 bulan, dan 3 bulan. 3 bulan dan apa tanah yang katanya tidak jelas statusnya sertifikat selama 2 tahun itu akan diambil kalau rekeningnya diblokir gitu ya. Hmm. Kalau tanah katanya akan diputihkan Hmm. gitu ya. Yang rekening yang diblokir itu sudah heboh banget ini Bung. Hmm. Di masyarakat tiba-tiba mau ngambil duit Hmm. nggak bisa gitu. Hmm. Meskipun katanya bisa gampang bandingnya, tapi kan butuh waktu gitu kan sampai seminggu 2 minggu untuk Hmm. dibuka blokirnya dari PPATK. Hmm. Saya ingin tahu dulu karena Bung Yanur punya insight yang menarik. Ini sebenarnya tujuannya apa pemerintah bikin kebijakan ini? Gini, Kenapa rekening ini kok harus di pertama ya, kalau kita lihat dari alur yang terjadi itu sebetulnya rapat dengar pendapat Kepala PPATK Ivan Yustifandana ya di DPR. Dia mengungkapkan bahwa bansos tidak tepat sasaran intinya. Oke. Jadi banyak penerima bansos itu menjadi rekening judol. Ya, jadi artinya bahwa ada orang menerima bansos dipakai judol. Terhadap hal ini, menurut saya kita harus pahami dulu, Mas Wijanarko, ya. Dalam struktur penegak hukum, PPATK itu bukan APH loh. Oke. Ya, jadi kewenangannya itu ya sesuai namanya, melakukan analisa terhadap laporan transaksi keuangan. Jadi boleh dibilang dia lembaga intelijen keuangan. Ya. Apa kewenangan dia dalam kerangka hukum? Ya sampai ke analisa, sampai ke pemeriksaan. Kalau dia menemukan yang namanya ada tindak pidana pencucian uang, jadi artinya PPATK ini dibentuk sesuai dengan Undang-Undang TPPU kan, tindak pidana pencucian uang. Jadi kalau PPATK menemukan ada tindak pidana pencucian uang lewat beberapa rekening sesuai dengan aturan, ya dia serahkan ke penegak hukumnya. baik kejaksaan maupun KPK misalnya? Mau ke KPK, mau ke kepolisian, mau ke kejaksaan. Ya, karena dia berbeda betul dengan OJK. Ya. Kalau OJK dia APH, Mas. Punya eksekusi ya, punya Nah, kewenangan eksekusi bahkan kan kalau OJK dia punya kewenangan penyidikan, terlepas penyidikannya juga kemudian dia mengambil tenaga-tenaganya dari kepolisian ya. Tapi kan memang undang-undang memberikan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil ke OJK. Hal yang sama yang dipunyai oleh peradilan pajak, Oke. Dirjen Pajak. Ada Dia juga kewenangan untuk ada penyelidikan juga. kewenangan penyidikan di situ. Tapi kan penuntutan tetap di Kejaksaan Agung. Berarti kan ke pengadilan, ke Kejaksaan Agung. Nah, dalam kerangka berpikir seperti itu, berarti kan ketika dia menyampaikan di DPR, dia menganalisa banyak rekening itu. Hmm. Pertanyaannya kan simpel sebetulnya. Kalau saya jadi DPR ya, ini orang itu berhak mendapatkan bansos, kemudian dia main judol pakai uang bansosnya, atau orang ini nomini, dia memang tidak berhak menerima bansos, Ya. dipakai sama orang judol. Oke, ini kan harus jelas dulu loh. Dan itu ada praktek seperti itu pernah terjadi atau ditemukan? Ada 2 kemungkinan kan Mas, kalau saya analisa. Saya mengambil jalan berpikir kita, jalan berpikir pemeriksaan ya, jalan berpikir aparat, gitu ya. Saya misalnya menganalisa nih,
follow the money. Ini ada ruang masuk dari negara, transfer bansos, ya. Ternyata kok ke-pooling ke rekening judol. Mhm. 2 kemungkinan. Saya memang berhak menerima, Tapi tapi dipakai saya pakai untuk judol. main judol. Berarti kan jatuhnya saya di-review tidak layak lagi Iya, menerima, iya. ya kan? Pidananya apa? Ya nggak ada sebetulnya isi transaksi keuangan, selain moral saya. Kan sama aja dengan orang dapat bantuan sosial untuk beli beras Iya. katakan aja, dia beliin rokok Iya, gitu, iya, iya, nggak tepat sasaran lah nggak gitu. tepat sasaran. Nah, kalau tidak tepat sasaran berarti kan orang ini tidak akan mendapatkan lagi, itu sanksinya. Kecuali kita punya sanksi, kalau Anda mendapatkan uang dari bansos, Anda melakukan tidak tepat sasaran, Anda dapat denda kurungan gitu Iya. ya, itu pidana. Tapi kan sejauh ini kita Nggak tidak ada, punya ya. legal standing terhadap itu. Administratif aja lah istilahnya Nah, mungkin ya. artinya paling disampaikan ke Departemen Sosial, orang ini tidak berhak lagi mendapat bansos, karena ternyata malah duitnya dipakai judol. Jadi eksekusinya Mas Wijanarko aku ingin menyampaikan di sini ke Departemen Sosial. Iya. Orang ini tidak berhak. Atau nanti setelah dilakukan klarifikasi, oh ternyata orangnya nggak ada. Yang disebut dengan sewa menyewa rekening menurut Ketua Mhm. Iya, Kepala iya, 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 PPATK. iya. Oke? Dan itu lumayan jamak loh sekarang itu. Katanya nyerahkan nomor telepon aja sama Ya. KTP, Heeh. rekeningnya bisa dibayari Nah gitu. sekarang pertanyaan saya gini, apakah PPATK sudah melakukan klarifikasi? Mmm. Ingat loh, Mana yang kategori A, mana yang kategori B nah, tadi ya? artinya betul-betul PPATK sudah menemukan alat bukti bahwa orang ini memang bukan bukan rekening dia, rekeningnya dipakai oleh orang lain, ya kan? Iya, Kalau ini ditemukan sesuai dengan koridornya kan diserahkan ke penegak hukum, iya, penyidik. iya. Pelanggaran kan kalau itu nanti Pelanggaran, kan? berarti kan dicari follow the money-nya, Iya, dipakai oleh siapa? iya. Si bandarnya, gitu ya. Nah, sampai di sini Mas Winarko, aku ngelihat kemudian PPATK itu ibaratnya kayak gini loh, kayak kita ngomongin lumbung padi untuk ketahanan pangan di desa, ada tikus. Kata Pak Carik, tikusnya udah saya buang Pak Kades, tapi masih ada. Akhirnya Kadesnya kebingungan, kalau tikusnya kebanyakan gini kita bom Pak, saja lumbung padi kita biar tikusnya mati semua. Mati nggak tikusnya? Mati. Tapi kemudian cadangan pangannya juga cadangan hilang gitu. pangan juga hilang, kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih dia menemukan beberapa indikasi, ya sudah semua yang dorman ini. Jadi gini, ada profiling ya bahwa rekening ini menggunakan sewa menyewa rekening yang tidak aktif. Iya. Ya, dan dia kemudian menutup semua yang dalam profil yang sama. Iya. Nah, menurut saya kesalahan pokoknya di sini. Berarti semacam apa ya, kategorisasi untuk, kajian untuk mengkategorikannya ini belum belum lengkap bener, itu sudah langsung dieksekusi untuk semuanya. Makanya saya kembali ke undang-undangnya Mas Wijanarko. Ya, di undang-undangnya kalau ada terkait dengan dorman ini, terkait dengan PPPU, PPATK boleh nggak memblokir? Boleh, 20 hari, ya kan? Kalau 20 hari setelah dia lakukan klarifikasi, ternyata memang memenuhi unsur pidana pencucian uang, diserahkan ke penyidik. Itu ada proses 30 hari. Nanti setelah penyidik bahwa itu nanti terbukti betul-betul dipakai dipinjamkan, maka itu disita oleh negara. Ini kan ada satu yang loncat betul, gitu loh Mas Wijanarko. Ya, Yang indikasinya apa kan gitu kan. satu menurut saya komunikasinya buruk sekali, ya kan? Komunikasinya semua rekening yang dianggap dorman ini, yang jumlahnya 31 juta kalau saya baca, ditutup, diblokir oleh PPATK. Orang mulai ribut, orang mulai kena lah. Ada yang misalnya tahu-tahu ibunya sakit, tahu-tahu ini segala macam ya. Nah, mulai ramai kan. Nah, urus ke PPATK bilang, "Ya tinggal urus aja ke kami 20 hari itu." Tapi Mas Wijanarko, aku ingin memberikan gambarannya. Aku mencontohkan dari aku juga pernah ngurusin rekening dorman nih. Sebentar, karena kategorinya itu apa sih? Ini juga masih publik masih pada bingung loh, Oke. kategorinya yang disebut dengan rekening itu tidak aktif atau rekening dorman, rekening tidur itu apa sih? Berdasarkan press release PPATK, Iya.
Dia mengatakan rekening yang ada uang masuk terus, tapi nggak pernah keluar pun dorman. Mas Wijanarko, ya, saya ambil contoh nih, ibu saya. Ibu saya udah sepuh, sakit tua, ya. Ibu saya pensiunan. Pada waktu itu, hal yang sama pernah dilakukan oleh Asabri seperti Betul. PPATK. Hmm, hmm. Ya karena Asabri ada masalah dan sebagainya ya. Dia mencoba meng-cleansing lah. Kira-kira siapa nih ya kan pensiunan ini yang udah nggak ada orangnya masih terus dapat digunakanlah oleh. Kan kalau berdasarkan undang-undang pensiunan untuk TNI, Polri dan PNS, ahli waris harus segera melaporkan begitu pensiunan itu meninggal sehingga tidak dapat lagi. Itu aturannya. Dan di situ pidana loh. Itu pidana, ahli waris bisa kena pidana. Karena saya pernah ngurusin ibu saya jadi saya tahu urusannya. Nah, tahu-tahu waktu itu Asabri mengumumkan semua harus lapor diri. Hmm. Lapor diri gitu loh. Jadi lapor diri itu ya datang Ya, ke supaya aktif lah gitu ya. aktif. Jadi ada proses verifikasi namanya otentifikasi. Jadi kalau orang dulu tuh saya tanya ke kantor pos, "Kenapa ibu saya kena ya?" "Karena ibu Bapak nggak oten," dia bilang. Hmm. "Oten itu apa?" Nah, autentifikasi. Otentifikasi, Jadi ya. ada verifikasi Ah, identitas mungkin ya, ah, wajah. oten itu karena biasa ngambilnya di kantor pos, diotentifikasi di kantor pos, dioten. Nah, ibu saya tidak termasuk yang kena. Waktu itu juga ada, yang pernah ribut saya lupa, kalau saya nggak salah, ya salah satu bekas, yang levelnya letjen yang dia juga mengalami persis lah kayak ibu saya. Nah, begitu saya urus gitu, kata orang kantor pos, "Bapak mesti ke Asabri." Saya bilang ke Asabri, ibu saya udah sepuh, untuk dibawa keluar udah sulit. Hmm. Alhamdulillah Mas Wijanarko, Asabri bilang, "Oke kita lakukan secara digital aja." Jadi diverifikasi bahwa ibu sayanya memang masih ada. Datanglah orang Asabri ke rumah saya memastikan ibu saya ada. Dibuka nih sama Asabri, ya. Dibuka oleh Asabri, saya kemudian dari pihak kantor pos yang biasa, karena ibu saya kan pensiunan di Bandung terus ikut saya sekarang tinggal di rumah saya kan. Dia bilang, "Pak dicek aja ke banknya." Karena dari Asabri, Sudah oke. dirapel Mas. Jadi ibu saya tuh Ya. kena blokir tuh 6 bulanan lah. Rapelnya udah masuk belum? Ya saya kan mencoba ngelihat dari ATM ibu saya, nggak bisa. Begitu nggak bisa saya tanya ke bank, didorman oleh bank Mas. Jadi yang namanya dorman nih ada yang oleh PPATK, ada yang Iya, oleh iya. bank. Bank juga bisa ya melakukan. Nah, di bank yang tempat ibu saya menyimpan, tabungan untuk uang pensiunannya itu berlaku 12 bulan. Jadi kalau 12 tapi dia intinya apa, nggak pernah ke ATM, nggak pernah ke bank, Transaksi mobile ya mobile, pokoknya nggak pernah dateng nggak lah. ada inilah ya. Nggak ada datang selama 1 tahun, itu dorman, kebijakan bank tempat ibu saya. Nah kemudian saya mengurusnya gitu, saya bilang ibu saya ini udah sakit, udah segala macem. "Oh oke Pak, diisi aja." Ibu saya udah nggak bisa tanda tangan. Banknya udah datang ke rumah saya, dia punya standar prosedur nggak bisa. Walaupun udah lihat beda dengan Asabri yang saya lakukan. Dia kemudian mengatakan, "Ini Bapak sama semua ahli warisnya harus buat akta notaris." Karena ibunya sudah pengampu lah istilahnya ya. Saya urus, saya selesai. Tapi apa maksud saya mengatakan ini? Mengurus itu nggak gampang Mas Aldi. Iya, makanya gitu loh. Aku bayangin orang sekapasitas Bang Yanuar aja masih apa ya, ada kesan ini harus balik ke sini, harus balik ke sini, Kan harus balik ke sini. aku mau kasih gambaran Mas Wijanarko, ya kan? Artinya yang profilnya kayak ibu saya ini kan ada lah banyak pensiunan. Iya. Dan yang Tiap jauh lebih tidak berpendidikan dari Bang Yanuar juga jauh lebih banyak. orang punya dana haji juga sama loh, bisa dorman loh. Masuk udah gitu hilang. Nah, kemudian ada yang saya terima misalnya, teman saya mengatakan, dia menyimpan uang karena berencana merenovasi. Begitu mau ngambil kena blokir katanya sama PPATK, karena uangnya diem. Kan Mas Wijanarko, termasuk yang menjadi drama banyak netizen yang jadi rame, itu salah satunya misalnya di Instagram TKW kita di Hong Iya, Kong, makanya itu loh. mentransfer ke Kayak kampung. random banget Bang jadinya. Jadi kasus-kasusnya tuh banyak banget varian dan tidak ada kayak semacam kesamaan, ini sebenarnya yang
jenis yang kayak gimana sih gitu? Nah Membingungkan sekali kan nah, ke publik jadinya. jadi maksud saya, Mas Wijanarko, ini kembali yang saya utarakan di awal, ini sih nyari tikus, bukannya nyari tikus pakai teknologi yang bagus agar tikusnya dapat, selumbung-lumbung padinya dibakar. Cari gampangnya aja berarti ya? Jadi Mas Wijanarko, kritik saya pertama, komunikasinya jelek, kedua ngegampangin persoalan, ya. Coba lihat, berdasarkan keterangan humasnya PPATK, ya saya nonton aja lah bukan nonton ya, baca di berita sebetulnya. Dia bilang bahwa yang sudah diserahkan ke penyidik itu sekitar 12.000 rekening. Total agregatnya 428 miliar kalau nggak salah. Kalau berdasarkan kewenangan yang ada, blokir itu baru yang ini loh Mas. Yang 428 miliar menimpa kepada 12.000 rekening. Ya Mas Wijanarko ya. Nah, ternyata setelah orang rame, banyak orang kena, baru ngomong lagi PPATK. Dia melakukan blokir terhadap 31 juta rekening. Totalnya 6 triliun. Dan dia bilang setelah kemarin dipanggil oleh Presiden Prabowo, kemudian kan dia melepaskan, membuka blokir, baru 28 juta. 3 juta belum. Pertanyaannya, Mas Wijanarko, kalau yang 12.000, artinya PPATK sudah sampai pada titik kesimpulan suspek TPPU. Makanya dia serahkan ke penyidik. Mhm. Udah jelas ada buktinya macam-macam mungkin gitu ya? Terus kalau yang 31 juta, mohon maaf kata, berarti PPATK sebetulnya belum bisa mengidentifikasi satu persatu. Dia kenakan semua. Menurut saya ini melampaui kewenangan, ya kan? Kedua, dari sudut pandang negara, negara tidak cukup melindungi setiap tumpah darahnya. Yang punya keringat dia tabung, yang punya pensiunan dapat uang pensiunan untuk dilindungi. Mas Wijanarko, saya melihat ya, ini dalam kondisi kayak gini, orang kemudian naik sentimennya ke hal yang berbeda. Iya. Jadi seolah-olah gini, Mas Wijanarko ya. Saya ditanya oleh salah satu media. Jadi ada orang yang sudah kena TPPU nih, tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pemeriksaan OJK. OJK APH. Dia punya kewenangan penyidikan. OJK mengumumkan, ini bekas CEO-nya Investri itu loh. Adrian namanya. Dimasukkan ke Red Notice Interpol karena orangnya jadi buron. Media, namanya majalah Kontan, Harian Kontan, nanya ke saya. Kita udah cek ke Interpolnya, nggak ada nama itu. Saya ditanyain. Dan ini bersamaan dengan ribut-ribut soal ini. Apa pendapat saya, Mas? Pendapat saya yang gede, ya kan? Untuk didaftarin ke red notice aja belum. Yang teri-teri diajar. Salah nggak kalau sekarang? Orang ada yang ngomong netizen nih, wah gini-gini. Tapi menurut saya memang harus cerewet. Iya. Netizen adalah perwakilan. Kalau nggak dicerewetin ini nggak jadi ini. Nggak berubah. Jadi maksud saya, wajar kalau ada orang ngomong. Yang udah jelas-jelas korup Anda nggak kejar. Masyarakat yang ibaratnya, coba deh kita hitung aja Mas Wijanarko. 424 miliar, 12.000 yang udah digajukan ke penyidik. Kalau kita bagus 3 jutaan Per saldonya. rekening ya? Tapi bagi banyak orang 3 juta tuh sesuatu loh Mas Wijanarko. Iya. Hah? Ya kan 3 jutaan. Masalahnya di situ, masalahnya itu kayak hidup mereka gitu loh, ya adanya cuman itu tabungannya gitu. Dan ini Mas Wijanarko ya, kalau ditelaah lebih jauh, seolah-olah orang harus bertransaksi. Ada lagi yang ngomong bertransaksi dipajakin, nganggur diambil. Ini akhirnya Mas Wijanarko, menurut saya ini kalau tidak, ya Presiden Prabowo kan kemudian akhirnya mengambil alih ya, kemudian juga ada drama abolisi dan amnesti ini kan isu ini jadi tertutupi ya. Kalau terlambat betul dan tidak ada isu besar lain yang menutupi dan Presiden Prabowo tidak melakukan langkah itu, oh ini bisa mengancam pemerintahan loh.
Nggak, saya baru ingat soalnya kemarin itu salah satu temen konten kreator itu ya menambahkan kategori tadi kan berbagai macam jenis apa, kenapa rekening itu dorman salah satunya, ya karena dulu pernah kerja, Mmm, terus karena sudah di-PHK 6 bulan yang mmm. lalu, sampai sekarang belum ada kerjaan baru gitu, belum ada uang masuk gitu. Mas Wijanarko, saya Dan itu sendiri ya, kemungkinan besar sekali ya, jumlah rekening yang seperti itu. saya Mas Wijanarko, ya kan kita namanya hidup ya, Hmm, apalagi kan ini soal skala aja. iya. Ada orang yang skala kecil, skala menengah, skala besar, ya. Saya Mas Wijanarko, kita namanya orang usaha sendiri, ada Bukan kalanya pegawai kita negeri gitu yang ya. pegawai negeri yang ya bukan orang gajian lah, ada kalanya kita dapat uang besar, ya, ada kalanya nggak ada sama sekali, panceklik. Iya. Saya kan pasti me-manage juga Mas Wijanarko. Ada satu rekening yang saya simpan, misalnya untuk tabungan anak saya sekolah. Saya belum pakai, saya sampai cek ke bank saya, Jadi dia karena kemana-mana. dorman. Bayangin Mas Wijanarko. Terus, kalau terus ya, orang terus berpikir, "Loh, kalau kayak gini ceritanya, saya ambil aja deh dari bank." Nah, itu kan yang paling mengkhawatirkan kan itu. Diambil dari bank, disimpan kemudian di bawah bantal lagi. Kalau komunikasi ini nggak baik, ya bahasa ininya kan rush itu kan, orang semuanya nggak percaya lagi sama Dan terus Mas Wijanarko bayangin, yang gede nyimpan di luar negeri, yang kecilan dikit nyimpan di bawah bantal, yang bawah korban. Dan maksud saya, perbankan saat ini likuiditasnya lagi ketat. Jadi maksud saya, dari sisi kebijakan publik, dari sisi politik ekonomi, ini Mas Wijanarko menunjukkan bahwa pemerintahan ini overshoot policy. Jadi kebijakan gini loh, jadi saya menangkap kesan tuh gini Mas Wijanarko ya, ini kesan saya ya. Kesan saya Presiden Prabowo sebagai presiden, dikit-dikit misalnya, "Oh ini Surakonomics, oh koruptor ini gini." apa, impulsif itu. Nah impulsif dan kemudian ini menular menurut saya. Dar 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 Nah, dar dar. teror-teror ini menular. Saya ambil contoh, apa sih pemahaman oplosan beras misalnya? Itu aja belum jelas, tapi dar gitu loh, ya kan? Dulu minyak goreng, dar, yang ujung-ujungnya nggak ada apa-apa, tapi dar 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 gitu loh. Seolah-olah sekarang berlomba-lomba untuk kelihatan tuh galak gitu loh. Melakukan sesuatu gitu ya. Nah, menurut saya kelihatannya kepala PPATK terjebak dalam aura itu. Aura yang seolah-olah Ini nuruti bos ini. seolah-olah tuh ceder, ceder gitu loh. Sementara kalau sekarang Ivan Yustifandana sebagai kepala PPATK, kalau kita serang balik, bandar judolnya yang mana bos? Persis. Makanya, kalau ini Ah, tujuannya itu ke sana. terus bandar judolnya yang mana? Yang pinjam rekening tuh mana? Bahkan saya bisa bisa lebih kritis menanya ke kepala PPATK. Gimana, Bang? Pak Ivan, sewa menyewa rekening ini, rekening dorman yang kecil-kecil, dilakukan oleh siapa? Pasti oleh aparatur bank kan? Karena orangnya juga mungkin nggak, kan kata dia melindungi nasabah. Orang ini dipakai, dilindungi oleh PPATK. Iya. Pertanyaan saya, Mas Wijanarko, banyak teman-teman saya pengusaha, kerjaannya sekarang sewa menyewa rekening. Misal, dulu saya usahanya bagus, biasa ekspor impor, Ya, main ini LC bagus. apa, bukunya bagus gitu jadinya ya. Algoritma sistem PPATK adalah profiling, ya. Kalau saya punya rekening, profilnya itu biasa keluar masuk uang besar, itu nggak akan kena alert di PPATK, Mhm. ya. Yang kayak gini, usahanya turun, usaha lagi nggak ada. Nggak, harusnya nggak ada lagi yang segede itu kan pemasukan. Iya, tapi dia punya profil itu. Iya, itu yang dipakai, Dia dijual. sewain tuh ke orang, Laku itu ya. laku. Maksud saya, yang ginian, kalau saya tanya balik ke kepala PPATK, dilakukan nggak tindakannya? Ini ini fakta loh, kita kita bicara Iya. apa, Dan bicara itu bicara pasti lebih gede kan kita kalau bicara ngomongin. apa adanya aja, bicara apa adanya. Yang namanya dikatakan oleh kepala PPATK, sewa menyewa rekening, di level yang angkanya besar, profilingnya besar, itu lazim dilakukan. Sementara sekarang ada ibaratnya yang kelas teri nih, main-main judol teri, disebar ke rekening banyak, dia sikat, yang disikat pun bukan pooling rekeningnya, yang disikat itu adalah yang dipakainya. Iya.
Jadi dari sisi kewenangan dia sebagai tindak pidana pencucian uang, menurut saya kelihatannya melindungi, tapi sebetulnya menunjukkan, mohon maaf, pada dasarnya nggak bisa nganalisa. Iya dong, Mas Wijanarko. Iya nggak? Kan pada dasarnya Cari gampangnya tadi kan? dan gini loh, jangan sampai timbul kesan gini loh, bandar judolnya yang disebut dengan penyebaran rekening yang nggak diapa-apain, yang ininya disikat. Jadi menurut saya Mas Wijanarko, Iya. ini kita kembali ke ruangnya podcast-nya Mas Wijanarko, dialektika ya. Dialektika kita dalam kebangsaan, kenegaraan, ini terganggu betul, Iya iya iya. ya kan? Jadi kebayang saya. Ini kayaknya sama dengan tone-nya penegakan hukum misalnya kan, yang Hmm. gede-gede susah banget di ini, tapi rakyat kecil Coba kok. kita lihat deh sekarang yang jadi apa tersangka Rijo Halid, untouchable kata orang, ya kan? Orangnya nggak ada kan? Terus yang kayak gitu dicari nggak? Gitu kan? Ini kan masyarakat ngeliatnya yang simpel aja. Terus masa orang kecil yang belum tentu juga dia ikutan main judol, tahu-tahu ikut kena. Dan itu banyak yang kasusnya mau disewakan tuh ya karena cuma buat makan loh, Bang. Oh iya, soal itunya sih makanya kan menurut saya ya Mas Wijanarko ya, kan harus kembali ke kewenangannya. Kewenangannya itu kan dia menganalisa bahwa rekening ini kemungkinan dorman dipakai. Yang ini dorman tapi nggak dipakai, ya jangan disentuh dulu dong, kan kewenangannya TPPU, Mas. Iya. Jadi artinya yang ingin saya katakan, sesuatu yang ada potensi indikasi berdasarkan kewenangan dia, ada tindak pidana pencucian uang dan dipakai oleh orang, lakukan. Kewenangannya blokir ya. Oke. Tapi ingat loh, itu juga ada proses klarifikasi. Artinya klarifikasi ke banknya. Mas Wijanarko, saya tanya gitu. Ketika satu rekening ini, ya, dia tanya nggak ke bank? Ini ada nggak nasabahnya? Iya. Ya nggak? Kayaknya nggak ada proses Ya, itu. jadi ini main sikat aja. Jadi main hajar bleh yang akhirnya menurut saya offside betul, blunder betul. Dan Gitu loh. nggak peka sekali kan dengan situasi ekonomi masyarakat. Oh iya, dan nggak peka juga terhadap kondisi likuiditasnya Mas Wijanarko. Perbankan lagi sulit, di tempat kayak gini, tambah sulit. Belum ancaman ras tadi kalau beneran secara psikologis ini Loh, kena sekarang masyarakat. Mas Wijanarko di level bawah, mungkin keributan ini juga nggak tahu, ya. Tapi di level yang tengah ribut-ribut kayak gini semua orang sekarang kan coba kalau kita lihat di WA grup yang kelompok perkotaan ya. Wah, saya juga ada nih rekening apa yang dia lakukan? Konfirmasi ke banknya. Tapi Mas Wijanarko, sekarang deh dari yang 3 juta yang belum dibuka blokirnya. Mungkin orangnya juga nggak tahu kok blokir. Dia tiba-tiba tahu kalau dia mau pakai uangnya kemana duit saya kan gitu. Dan pas butuh misalnya malahan. Jadi saya ingin gini loh Mas Wijanarko, saya juga ingin mengatakan kepada negara ini. Negara ini itu harus merampas uang koruptor. Tapi bukan merampas uang, kan gini loh, jangan sampai timbul kesan. Ada 31 juta rekening, kecil, dorman, kalau diambil 6 triliun, lumayan kan buat negara. Tapi menurut saya itu kan tidak boleh dong. Karena negara harus memastikan ini benar-benar tindak pidana Iya, pencucian harus uang. kasus per kasus, rekening per rekening itu hitungnya. Itu. Jadi kalau menurut saya sih ini dan gini loh, sebenarnya tidak ada juga komunikasi yang jelas loh dari pemerintah loh. Presiden Prabowo juga tidak mengeluarkan statement loh. Iya, nah itu juga sebenarnya. Nah, Jadi kenapa segampang itu sebuah katakanlah lembaga kuasi apa APH ini ya sebenarnya. hmm, Kan bukan Kementerian Keuangan, bukan hmm, OJK yang seharusnya tidak memiliki kewenangan eksekusi langsung yang itu akan hmm, berdampak besar sekali ke masyarakat. hmm, Itu bisa segampang itu melakukan eksekusi gitu dalam kondisi hari ini yang nggak ada kok kebijakan dari pusatnya, dari presidennya untuk hmm, Kementerian Keuangan juga nggak ada kok memerintahkan itu gitu. hmm. Nah ini kan riskan sekali ketika sebuah lembaga yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan yang segede itu, mempengaruhi kondisi keuangan masyarakat se 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 sesignifikan itu gitu. Ini gimana tata kelolanya artinya perbaikannya gimana ke depannya ini, Bang? Makanya menurut saya patut dikaji oleh DPR ya. Ya kita sesuai koridor hukum dulu nih. Mungkin perlu dengar pendapat.
dengan kepala PPATK ya, Belum ya, untuk menyikapi belum. rame-rame ini belum ada DPU khusus ya? Jadi maksud saya gini, apakah PPATK dalam hal ini melampaui kewenangannya enggak? Karena kewenangan dia boleh memblokir rekening dorman kalau kita baca undang-undangnya boleh. Tapi itu yang terkait dengan pinjam-meminjam rekening. Berarti kan Mas Wijanarko, satu, bahwa berdasarkan sistem analisanya PPATK, memang rekening ini terindikasi Pinjamkan. dipinjamkan. Nah, untuk proses indikasi ini karena dia cuma lembaga analisa, dia kan cross check ke fungsi Iya. pelaporan bank. Dia tanya ke bank, "Bang, ini ada beberapa rekening yang kita indikasi seperti ini. Coba Anda klarifikasi." Banknya kasih feedback. Iya. Bank kasih feedback, "Oh iya, kalau ini kelihatannya memenuhi ini." Bank mungkin bahkan harusnya ke nasabah Ke juga kan? nasabah, kontak dong, Iya. ya kan? Dan bank tuh kan bisa menganalisa Mas Wijanarko. Misalnya gini loh, "Oh Pak, itu uangnya uang masuk memang biasa seperti itu." Iya. Kan mungkin bukan Uang tabungan tabungan. misalnya. Kan ada klarifikasi dari sini. Begitu nanti di sini disortir. Yang betul-betul di sini dari bank sendiri pelaporannya, bank sendiri meragukan. Ini kan dinaikkan ke penyidikan, diblokir di sini. Iya. Dinaikkan dikasih ke APH. Dia balikin lagi dong ke banknya, bahwa rekening yang ini diblokir. Ini menurut saya harus harus lewat mekanisme ya yang bisa melakukan ini kan DPR dengan pansusnya. Iya. Diperiksa semua ya Nah, prosesnya karena kan Bang ya? kewenangan dia itu kan melakukan analisa, fungsi pelaporan. Nah, ini dia mengambil policy kan, policy pencegahan. Kalau policy pencegahan berdasarkan aturannya, sebetulnya dia membuat satu protokol baru ke bank. Harusnya gitu ya? Yang lebih sistematis harusnya gitu kan? Menurut saya, ya, kalau dia ingin melakukan pencegahan, rekening dorman 31 juta ini dia berikan ke bank, bank coba Anda cari nasabah Anda yang ini. Ya kan? Kan itu fungsinya, bukan langsung ditutup dulu. Saya ambil contoh di depan tadi Mas Wijanarko, saya ya dalam posisi dorman oleh bank aja, itu ada waktu loh. Mhm. Mas Wijanarko, kita membayangkan nggak gitu? Misalnya saja suatu saat, tahu-tahu, mohon maaf gitu ya, ada pensiunan, segala macam, ahli warisnya menganggap, "Oh, ini orang tua saya nih punya uang nih." Dia ke bank, kata banknya dorman, dormannya sama PPATK, dan udah dalam status disita negara. Sedih nggak orang itu? Sedih nggak? Jadi maksud saya, jangan melampaui kewenangan. Karena ini kalau kita lihat dalam sentimen yang lebih besar, misalnya kalau kita lihat di netizen terutama Gen Z yang sudah mulai memperkarakan. Kemarin saya karena kan jadi ramai soal ini ya, pembahasan KUHP. Di Instagram tuh saya lihat ada Gen Z, dia buat konten kreator gitu, dia wawancara para Gen Z yang lagi demo di DPR. Narasinya apik juga. Jangan sampai lu lagi asik-asik nonton Netflix, tahu-tahu polisi masuk ke rumah lu. Mas Wijanarko, Iya. ini menjadi sebuah sentimen besar di Iya. masyarakat. Ini hampir sama ya ininya sedang Seolah-olah negara ini sedang menuju iya, ke dalam tanda petik ruang privat. fasisme aparatur. Iya. Aparatur-aparatur yang bisa seenaknya. Tanpa ada surat KUHP rencananya tanpa ada dari pengadilan bisa masuk, bisa langsung sadap. Begitu sekarang juga ngelihat PPATK Nggak bisa ada langsung indikasi apa-apa, blokir. blokir. Menurut saya Presiden Iya. Prabowo harus segera mengkoreksi ini. Iya. Segala sesuatu tuh harus terukur. Fasis ini kalau ini Ah, biasanya. harus terukur gitu loh. Kalau memang dia kena pidana, ya pidana. Jangan yang udah jelas-jelas pidana malah bisa pindah-pindahin uangnya. Yang belum jelas pidana nggak bisa pindah-pindahin uang. Kan ini kan cilaka Mas Winarko. Iya, itu kan jadi kayak ya itu lagi-lagi juga ini analisanya di medsos juga gitu kan. Ini kan hanya cara untuk PPAT kan tidak apa menyembunyikan ketidakmampuannya untuk mengatasi masalah-masalah Tuh, korupsi TPPU. Harusnya justru itu kan untuk yuk. dia dibentuk itu kan. Jadi menurut saya ini justru menunjukkan ketidakmampuan ditutupi oleh sesuatu yang Iya, besar. biar kelihatannya Sama ini aja, sama aja dengan kita ngomong, ya kan, hal-hal besar. Misalnya, saya baca kemarin, Menteri Pertanian ngomong, kalau hilirisasi pertanian ini bisa kita kerjakan, rupiah itu 1.000. Luar biasa menurut saya.
Kalau bisa jadi 1.000 kenapa hilirisasinya nggak Iya dikerjain? iya, kenapa nggak itu aja semuanya Jadi gitu kan ya? terus main isu. Begitu ditanyain misalnya tentang harga beras, stok di Bulog yang kemudian dipertanyakan DPR, "Kok stoknya sampai jadi kutuan, tidak bisa operasi pasar?" Ngomong tentang beras oplosan. Ini Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto, dengan seluruh hormat, ya, sinyal dari netizen ini kalau kita strukturkan, ini ada yang salah loh. Kita terlalu punya kesan ketidakmampuan ditutupi oleh isu yang besar, yang seolah-olah mampu. Dan yang kejeblos PPATK. Dan menurut saya, ya saya nggak tahu ya, saya juga nggak mencoba membaca pikiran orang. Kelihatannya kepala PPATK terjebak oleh suasana. Dia menganggap bahwa suasana saat ini seperti ini, dia lakukan, dan ternyata responnya berbeda betul. Dan saya ngelihat loh, sampai detik ini hanya dikatakan Presiden Prabowo memanggil kepala PPATK, Gubernur BI, tapi tidak ada statement loh terhadap ini. Klarifikasinya apa itu nggak Nah, ada? tidak ada statement. Ya kan? Jadi menurut saya, ini kan harus kita kembalikan lagi bahwa orang harus punya rasa nyaman, rasa aman, yang tidak boleh orang berpidana. Kepercayaan ini agak goyah loh, dan ini berbahaya loh. Iya, dan ini publik luas gitu loh, bukan katakanlah kalangan apa, terdidik aja misalnya hanya Iya, kalau dibaca oleh kalangan terdidik, dia bisa keluarin duitnya, Mas. Ah, udah deh, pusing deh. Saya ada contoh misalnya, ada orang nanya ke saya, Mas Wijanarko, kemarin nih, "Mas, kok sekarang emas dikenain pajak ya? Belit baru dari pajak." "Oh, itu dianggap sama kayak capital gain kalau saham," saya bilang. oke, ada 10% itu ya? Tapi respon kemudian, ini kebetulan ya kelas pengusaha lah ya, tapi bukan pengusaha besar lah, UMKM. Kebetulan juga ibu rumah tangga lah. Bukan ibu, ya kalau dia usaha bukan ibu rumah tangga ya, tapi seorang ibu lah. Saya itu sebetulnya karena pertama dia bilang karena rupiah gini terus, saya pindahin uang saya ke emas. Nah, saya kemarin ribut-ribut kayak gini, saya ambil duit saya pindahin dulu ke emas. Tapi kok sekarang ya kena PPh, ya kena PPN. Jadi ibaratnya Mas, itu bukan omon-omon loh. Begitu bertransaksi dikejar pajak, nggak transaksi, diambil duitnya. Iya. Nah terus kemudian menurut saya, negara ini juga banknya butuh likuiditas. Jadi itu profil yang ada loh. Dia akhirnya karena takut diblokir PPATK, pindahin ke emas batangan, dia ambil, cuman dia transaksi kena PPh, dia nanyain lagi, kok kena 2 kali ya Mas pajaknya? Kena PPN, Kena PPh. kena PPh. Kesan itu tuh besar loh Mas. Tapi kalau orang yang canggih dikit, tingkat pengetahuannya canggih dikit, kayak saya misalnya, "Enggak gitu dong caranya." Ya nggak? "Caranya jangan beli emas di sini." Gitu kan Mas Wijanarko? Beli emasnya di luar negeri, gitu kan? Nah, cara transaksinya gimana? Beli dulu kripto, gitu kan? Beli dulu kripto, nanti kriptonya di sana ditukar emas. Crowding out nggak? Keluar nggak uangnya? Keluar. Siapa yang salah? Komunikasi salah, cara menangani Iya, salah. Dan bahkan mungkin yang betul-betul pelaku cuci uangnya udah beresin semua nih duitnya. udah punya mekanisme. Kemudian Mas Wijanarko, dalam hal yang sama gitu ya, muncul juga apa yang dikatakan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid sebetulnya membacakan undang-undang kan. Di undang-undang itu dikatakan 2 tahun tanah itu terlantar bisa diambil oleh negara. Tapi kan menciptakan faktor ketakutan di tengah masyarakat yang juga sekarang daya belinya susah, segala macam susah. Kan orang jadi, waduh, giliran tanah nganggur 2 Bentar, tahun. itu kan yang dimaksud itu kan sebenarnya tanah hak apa, hak pengelolaan kan, bukan hak milik kan? Iya, tapi kan karena cara komunikasinya salah, penangkapan publik pun jadi salah kan, Mas. Iya makanya. Dan sebetulnya untuk apa sih ngomongin bacain undang-undang gitu loh. Ya kalau saya nangkepnya sebenarnya itu mau nakut-nakutin pengusaha yang punya HPH yang nggak Yes, dikelola kalau itu kan, kalau mau kayak gitu, jangan komunikasi publik, publik, persis. ya kan? Buka aja land bank-nya.
ya kan, 10, 90 dan kemudian mengatakan, "Ini bisa saya ambil." Jelas. Ini komunikasi kan yang saya dengar tuh di Lampung, dia tiba-tiba ngomong, Mmm. ini kan sama loh, cuman dia belum se-offset kepala PPATK aja loh, karena dia belum dilakukan, sama loh. Jadi ingin seolah-olah tuh dia sebetulnya ingin komunikasi yang mana, tapi menggunakan ruang publik, publiknya jadi bingung kan. Kemudian diklarifikasilah, ini soal tanah girik, HGU. Lah Mas Wijanarko, kalau tanah girik itu nggak terkait dengan para pengusaha HGU kan? Di Iya, Jakarta ini orang Betawi banyak yang masih iya, tanah iya, girik, iya. gitu loh. Itu kan ya masalah administrasi kan, Masalah bukan administrasi bukan yang masalah so pengelolaan. soal waris, soal segala Iya. macam kan. Jadi menurut saya tuh, ya komunikasi itu ditata lah. Jadi saya ingin kepada menggarisbawahi yang Mas Sujanarko katakan, jangan tidak mampu mengurusi yang jadi tupoksinya, menggunakan sesuatu yang bombastis untuk Asalkan menutupi kelihatan wah gitu. kelihatan wah gitu. Dan belajarlah dari kesalahan PPATK. Begitu ini kena ke urusan orang banyak, kena ke masalah orang banyak, negara ini sebetulnya menurut saya secara dialektika tidak lagi menerapkan konstitusi. Ini prinsip loh. Karena negara ini kan harus bertegak dalam konstitusinya, melindungi seluruh tumpah darahnya, gitu. Nah menurut saya, kesedihan sudah dimulai Mas Wijanarko. Begitu nanti Danantara nggak bisa, ya oke, berarti semua saham-saham BUMN ini jadi punya saya, IKN. Ini saya mau refinancing karena saya butuh IKN. Dikasih nggak sama saya? Kasih. Tapi saya tahu sebetulnya IKN itu tidak akan membuat kemampuan Danantara meningkat untuk membayar. Tapi kan yang saya lihat bukan mau ngerampas IKN loh. Yang saya lihat Danantara ini kan gede, punya yang lain-lain.